Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Gereja Injil Indonesia. Saya sampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, ibu, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja yang berada, baik di kota maupun di kampung-kampung dan juga di balik gunung di sana, kurang lebih 3 bulan. Ini kita semua bertahan tinggal di rumah. Semua aktivitas berhenti sementara waktu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mau ingin bagikan sedikit apa yang Tuhan ingatkan kita sementara COVID-19 yang membuat kita seluruh dunia semua aktivitas berhenti. Semua kita diminta untuk tinggal di rumah. Tapi dalam kesempatan ini kita mau ingin belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama tentang kebaikan-kebaikan. Ada nilai-nilai positif yang kita akan belajar bersama-sama setelah terjadinya COVID-19 di seluruh dunia, lebih khususnya. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kapan berakhirnya COVID-19 hari ini? Kapan aktivitas akan mulai dibuka dan kapan virus ini akan mati? Semua orang bingung. Tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan tidak pernah. Firman Tuhanlah ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah lalai. Kita akan lihat bersama-sama di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan beberapa waktu yang lewat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 poin yang sangat penting. Kita akan belajar bersama-sama, yaitu yang pertama kita akan lihat di sini adalah virus corona atau COVID-19 mengingatkan kita kembali gereja yang sesungguhnya adalah keluarga. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama yang kita lihat di sini yaitu gereja yang sesungguhnya adalah keluarga. Kejadian pasal 1 ayat 26. Bunyi firman Tuhan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada 2 poin yang dia menekankan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Di sini adalah berbicara tentang masalah gambar dan masalah rupa. Gambar itu menyangkut yang kelihatan, yang kita lihat, yang kita pandang. Kita ini sebagai gambar daripada Tuhan. Tapi rupa itu berbicara tentang tampilan Allah di dalam diri kita, yaitu orang melihat kita yang sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, dan itulah seperti rupa di dalam diri kita karena kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Dan kesadaran ini membawa kita bahwa bagaimana kita bisa menghargai pribadi kita masing-masing, yaitu keadaan kita membawa kita untuk hormat pada pribadi siapa pun yang ada dalam dunia ini. Kesempatan bahwa kita akan melihat bersama-sama, yaitu siapapun yang ada dalam dunia ini, apakah hitam atau putih, apakah coklat atau warna apa saja yang kulit berbeda yang ada dalam dunia ini, kaya atau miskin, tua atau muda. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia harus dihormat dan manusia harus dihargai, yaitu diri kita sendiri, karena kita adalah ciptaannya Tuhan dan gambar Tuhan. Itu mengingatkan kita di dalam COVID-19 selama kurang lebih 3 bulan kita semua tinggal di rumah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, gambar itu berbicara tentang keluarga. Tuhan mendirikan suatu batu karang yang kuat, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kalau keluarga itu kuat, maka gereja ke depan akan kuat. Kalau keluarga itu kuat, gereja masa depan akan terus akan melayani dan akan untuk memuliakan bagi nama Tuhan. Ada ayat firman Tuhan di sini yang kita akan belajar tentang keluarga. Yang pertama yaitu Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 25. Izinkan saya untuk baca ayat 22 dan ayat yang ke-25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi keluarga itu adalah gambaran gereja yang sesungguhnya, yaitu suami yang takut akan Tuhan, istri yang setia, anak-anak yang menghormati orang tua adalah gereja yang sesungguhnya. COVID-19 membuat kita selama 3 bulan semua tinggal di rumah. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin iblis merasa bahwa dia sudah menang karena selama kurang lebih 3 bulan gereja-gereja semua sudah tutup, gedung-gedung semua sudah tutup. Dia pikir mungkin sudah menang, dia merasa tepuk tangan. Tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa gereja sesungguhnya bukan dalam gedung, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena iblis juga tahu gereja akan lemah, pemerintah akan lumpuh, jemaat akan cerai-berai kalau dia sudah kasih hancur dalam rumah tangga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi gereja adalah keluarga. Gereja bukan gedung, gereja sebut bukan organisasi, gereja itu bukan struktur, gereja itu bukan posisi, tetapi gereja adalah keluarga. Suami, istri, dan anak selama kurang lebih 3 bulan ada dalam rumah. Selama ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suami, istri, dan anak-anak, puji Tuhan, dalam 3 bulan COVID-19 menyadarkan kita semua pentingnya hubungan keluarga yang tinggal di dalam rumah. Selama ini suami sibuk keluar pagi dan pulang malam, istri juga sibuk keluar pagi dan pulang malam, anak-anak juga sibuk, mereka pergi sekolah dan pulang waktu ayah dan orang tua tidak ada lagi di rumah. Tidak bisa lagi makan bersama, tidak bisa lagi cerita bersama, tidak bisa lagi mencurahkan satu hati ke hati. Bapak tidak bisa berbicara dengan istri, istri tidak bisa berbicara dengan suaminya, anak-anak tidak bisa bicara dengan anak-anaknya. Tapi COVID-19 selama 3 bulan yang kita tinggal dalam rumah memberikan kesempatan yang terbaik untuk membangun satu hubungan yang istimewa, yaitu membangun keluarga. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu apa yang harus kita lakukan? Ini pesan Tuhan yang sangat penting. Dalam COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan supaya betul-betul gereja yang sesungguhnya adalah keluarga? Yang pertama, yaitu minta pengampunan dari Tuhan. Apa yang selama ini menjadi hambatan, apa yang selama ini suami lakukan, apa yang selama ini istri lakukan, apa yang selama ini mungkin anak-anak tidak tahu orang tua apa yang terjadi di lingkungan dia, apa yang terjadi di sekolah dia, apa yang terjadi di tempat-tempat yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi COVID-19 mengajak kita untuk semua tinggal di dalam rumah. Sangat penting, yaitu suami harus mendengarkan seruan istri dan anak-anak. Anak-anak harus perlu membuka diri, dan kemudian orang tua harus menerima apa yang anak-anak sampaikan. Ini satu kesempatan yang terbaik untuk membangun gereja kita ke depan, yaitu hubungan suami istri, yaitu keluarga. Yang kedua adalah pastikan bahwa suami, istri, dan anak-anak sudah ada kepastian keselamatan. Sangat penting. Selama ini mungkin kita sibuk, tidak ada waktu untuk membaca Alkitab, tidak ada waktu untuk orang masuk ke gereja. Mungkin ibu-ibu akan rajin ke gereja, tapi suami susah untuk ke gereja. Apa yang terjadi? Tetapi dalam COVID-19 ini menaruh kita semua tinggal di dalam rumah. Yang kedua adalah di dalam sementara tinggal di rumah, jangan hanya untuk mengeluh apa yang terjadi dalam rumah, jangan ketakutan dengan penyakit yang sedang terjadi, tapi dalam kesempatan tinggal di rumah memastikan kepastian keselamatan. Suami sudah diselamatkan oleh Tuhan belum? Istri sudah diselamatkan oleh Tuhan belum? Anak-anak sudah diselamatkan oleh Tuhan belum? Pembantu-pembantu sudah diselamatkan oleh Tuhan belum? Sangat penting untuk dalam COVID-19 ini. Yang berikut, yang ketiga adalah bagaimana gereja sesungguhnya adalah keluarga. Yang ketiga adalah membuat komitmen keluarga, keputusan bersama untuk hidup lebih baik dari yang sebelumnya. Komitmen keluarga atau keputusan bersama-sama bagaimana suami, istri, dan anak-anak untuk mengikuti Tuhan sesuai dengan janji-janjinya. Ada nilai-nilai positif yang Tuhan berikan kepada kita.
Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang kedua, setelah COVID-19, yaitu penyakit virus corona yang membuat kita selamat tinggal di rumah. Apa yang terjadi? Yang kedua adalah COVID-19 mengingatkan kita Menara Babel, atau mengingatkan kita kisah tentang Menara Babel. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya untuk membacakan satu Kejadian pasal 11 ayat 3 dan 4. Tapi ayat 4 mengatakan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terseret ke seluruh bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, COVID-19 mengajar kepada kita, mengingatkan kepada kita kisah yaitu Menara Babel. Mari kita semua saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena virus ini juga datang untuk menghancurkan semua roh kesombongan, roh keangkuhan, seperti yang terjadi kisah Menara Babel. Apa yang terjadi hari ini yang kita lihat? Semua hotel-hotel tutup, bukan? Penerbangan internasional maupun lokal semua tutup, mal-mal semua tutup, proses belajar mengajar semua tutup, akses lokal juga semua tutup. Ini terjadi seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja yang berada, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua adalah angkat senjata. Ada pesawat pemburu, ada kapal-kapal perang yang begitu hebat untuk mereka lakukan. Tapi ini mungkin Perang Dunia Ketiga, yaitu tidak lagi perang dengan angkat senjata, tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nanti mungkin akan terjadi perang-perang yang ke depan. Mungkin ada yang lewat udara, mungkin lalat bisa menjadi racun, nyamuk bisa menjadi racun, ulat-ulat menjadi racun, angin bisa menjadi racun. Apa saja yang bisa terjadi, karena dia mampu untuk melakukan itu. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, ingat, kehadiran dan munculnya COVID-19 juga menghancurkan kesombongan orang, keangkuhan hati, dan juga kesombongan dunia. Hadirnya Menara Babel seperti yang kita kembali lihat keluarga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai di dalam keluarga Kristen menyimpan Menara Babel oleh suami, menyimpan Menara Babel oleh istri, menyimpan Menara Babel oleh anak-anak, menyimpan Menara Babel dalam satu keluarga. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita semua kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Menara Babel itu ada di mana-mana. Di kantor-kantor perusahaan mungkin. Apakah ada atasan dan ada bawahan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nilai manusia sudah mulai murah. Apa yang terjadi? Kehadiran Menara Babel di mana-mana di seluruh dunia. Lebih khusus di Indonesia, tapi lebih spesial lagi di Papua. Menara Babel kita lihat. Apa yang terjadi dalam Menara Babel? Akibat dari Menara Babel, nilai manusia tidak ada nilai manusia sedikit pun. Padahal ayat yang pertama kita baca adalah Kejadian pasal 1 ayat 26, yaitu manusia adalah gambar Allah. Tapi apa yang terjadi? Akibat dari Menara Babel, dibunuh orang-orang, manusia dibunuh kayak binatang. Soalnya diikat kayak binatang buas. Perang suku di mana-mana. Ini karena kesombongan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesombongan adalah awal kehancuran, kesombongan adalah awal perpecahan, kesombongan adalah awal kematian. Karena itu solusi yang paling terbaik menurut kebenaran firman Tuhan yang kita belajar hari ini, yang pertama adalah bagian dari kedua ini, berbalik kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah mengakui dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sudah pasti, sudah jelas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah tanpa Dia kita tidak bisa buat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini terbukti bahwa Dia lebih besar dari segalanya. Walaupun orang dalam dunia ini akan membangun dengan kekayaan, dengan kemampuan, dengan kecanggihan yang luar biasa, tetapi hanya virus corona saja dia bisa menghancurkan seluruh dunia hanya dalam waktu sedetik.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu Tuhan mengajar kita untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Bagian yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam COVID-19 ini selama kurang lebih 3 bulan kita tinggal di rumah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketiga adalah berkat Tuhan di balik penderitaan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya kembali untuk membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan, yaitu Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Tapi saudaraku, izinkan saya untuk membacakan dan kita lihat bersama, yaitu Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang ayat ini berbicara tentang mengingatkan kepada kita sekalian, bahwa Ayub punya visi hidup yang jelas. Ayub menyatakan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah mengalami penderitaan yang luar biasa, lalu ucapkan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bahagia. Tidak pernah ada orang dalam dunia ini yang kita bisa temukan, tetapi ada satu yang kita temukan dalam Alkitab, yaitu Ayub. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Ayub menderita? Saudaraku, Ayub kehilangan harta benda. Firman Tuhan tertulis, lembu sapi 500 pasang mati, keledai betina 500 ekor mati, kambing domba 7.000 ekor mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub juga kehilangan penjaga-penjaga yang mengurus semua kekayaan Ayub. Ayub juga menyentuh hati dan menyedihkan hati adalah apa yang terjadi, kehilangan anak-anaknya. Satu pun tidak ada yang hidup, semua mereka mati. Ayub kehilangan istri meninggalkan dia. Istri kutuki alamu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan yang dia alami luar biasa. Tapi apalagi yang dia terjadi? Ayub mengalami satu penderitaan, yaitu penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan. Dalam suasana seperti ini, siapa yang mau bertahan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, bahwa penderitaan Ayub lebih berat daripada penderitaan COVID-19 hari ini. Penderitaan Ayub lebih berat daripada penderitaan yang kita mengalami hari ini. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada anggota jemaat gereja Injil Indonesia yang mengalami kesulitan. Mungkin usahamu jadi bangkrut, atau mungkin tokomu jadi bangkrut. Mungkin semua usaha yang kamu lakukan tidak ada lagi untuk bisa lakukan. Rasa putus asa, tidak ada bantuan dari mana-mana. Mungkin merasa bahwa saya sudah tidak ada lagi yang saya bisa mengharapkan, yang orang yang biasa kita mengharapkan tidak lagi untuk mereka memberi kepada kita. Ayub punya pelajaran mengingatkan kepada kita bahwa kita kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Kita sering dengar apa yang dikatakan berkat-berkat Tuhan. Kalau berkat di balik penderitaan, banyak orang berpikir kalau berbicara tentang berkat, berarti mungkin COVID-19 ada orang yang membantu kita berkat, mungkin bantuan kepedulian pemerintah pusat, kepedulian pemerintah provinsi, kabupaten. Mereka sekarang membagi semua tembakau di mana-mana, mereka memberikan itu. Mungkin ada orang lain yang pikir bahwa berkat di balik penderitaan, mungkin ada orang yang punya mobil mewah, ada orang yang punya rumah mewah, mungkin segala sesuatu. Tetapi itu bukan berkat yang di balik penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berkat yang di balik penderitaan dimaksud di sini adalah berkat yang permanen. Berkat di dalam firman Tuhan, yaitu iman, yaitu kasih, dan yaitu pengharapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Tuhan buat kepada kita di sini? Mengapa Ayub diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat? Ada firman Tuhan yang tertulis. Kunci keberhasilan Ayub, kunci kemenangan Ayub, kunci pemulihan yang terjadi dalam keluarga atau pribadi Ayub. Yang pertama adalah Ayub takut akan Tuhan. Yang kedua adalah Ayub jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga adalah Ayub menentukan hidup punya visi yang jelas, siapa yang dia ikut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Walaupun hari ini kita mengalami penderitaan dengan COVID-19, banyak keluarga lain yang sudah meninggal, banyak orang yang sudah tinggalkan kita, rasa itu sudah tidak akan lagi ada, merasa sudah kehilangan. Tapi hari ini saya mau sampaikan untuk kepada kita bahwa janji firman, Dia adalah ya dan amin. Dia akan memberkati saudara dan saya saat kita berseru kepada Dia. Setiap kisah kehidupan manusia dalam dunia ini ada kisah-kisah yang terjadi. Banyak sekali yang kita lihat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di balik penderitaan ada kemenangan, di balik penderitaan ada pemulihan, di balik penderitaan ada pertobatan, di balik penderitaan ada solusi, di balik penderitaan ada harapan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kesempurnaan di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, usahamu, perjuanganmu, doamu, harapanmu kepada Dia tidak sia-sia. Tuhan akan lakukan itu. Saya percaya bahwa janji Tuhan, Dia akan lakukan itu. Mungkin COVID-19 ini Dia akan membawa berkat. Apakah berkat itu berkat hal yasmani atau rohani? Tapi di sini berbicara tentang lebih penting adalah berkat rohani, yaitu iman. Yang lain bisa bangkrut, tapi iman tidak boleh bangkrut. Yang lain bisa kecewa, tetapi jangan kecewa saudara dengan saya ikut Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ada 3 poin yang kita belajar hari ini. Yang pertama adalah COVID-19 mengajar kita, yaitu kita lihat kembali kepada hubungan keluarga, yaitu suami istri. Gereja yang sesungguhnya adalah keluarga. Yang kedua, dalam COVID-19 ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kerendahan hati sangat terpenting di dalam mengikuti Tuhan. Karena itu, kesombongan manusia apapun, keangkuhan hati manusia apapun, pasti akan dijatuhkan oleh kuasa Tuhan. Yang terakhir, kita lihat di sini, di balik penderitaan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti ada kemenangan. Saya percaya hari ini saya ingin sampaikan kepada warga Gidi yang ada di mana saja di seluruh Indonesia, bahwa di balik penderitaan COVID-19 ada kemenangan. Di balik penderitaan ini ada kemenangan. Hari ini kita lihat apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dunia politik sudah sedang hancur, apa dari COVID-19. Keamanan di dunia sedang hancur karena COVID-19. Ekonomi dunia sedang hancur karena COVID-19. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam semua tantangan hidup untuk menuju kekuatan manusia sedang mulai satu-satu sedang hancur. Tetapi di balik kehancuran itu ada kemenangan. Suatu pemulihan akan terjadi. Pemulihan keluarga, pemulihan suku, pemulihan bangsa. Suatu bangsa akan datang saat konflik yang terjadi. Saya percaya, kata saya terakhir untuk saya mau sampaikan kepada kita, di balik penderitaan ada harapan, yaitu pemulihan dan kemenangan. Ada lembaran baru yang Tuhan siapkan kepada kita. Kita kembali semua kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan arahkan kita yang sesungguhnya kita akan mau menuju kemana. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu dari COVID-19. Selama kurang lebih 3 bulan kami tinggal di rumah, tapi selama kami tinggal di rumah, Tuhan mengajarkan ada 3 hal yang sangat penting, yaitu gereja sesungguhnya adalah keluarga. Apa artinya kami ada dalam gereja tetapi anak, istri, suami tidak takut akan Tuhan? Selama ini Tuhan mengajar kami untuk bagaimana kami membangun hubungan keluarga. Yang kedua, Tuhan, Engkau mengajar kami pada hari ini tentang kesombongan. Dalam COVID-19 Engkau menghancurkan semua kekuatan manusia. Itu tandanya bahwa kami harus kembali kepada Engkau. Yang ketiga, Tuhan memberikan bahwa di balik penderitaan COVID-19 ada kemenangan, ada sukacita. Dan kita akan Tuhan sedang siapkan. Tuhan tidak mungkin membiarkan manusia begitu saja untuk menderita. Kami percaya dengan yakin dengan firman-Mu bahwa Tuhan sedang siapkan di balik penderitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal yang penting. Setelah COVID-19 ini, kita semua kurang lebih 3 bulan sudah tinggal di rumah. Dan setelah kita tinggal di rumah, kita mulai sadar bahwa apa yang sebenarnya harus kita lakukan dan apa yang terjadi di sekitar kita. Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah pesan saya seluruh warga Gidi, lebih khusus, tapi lebih khusus lagi kepada orang-orang Papua, orang asli Papua, tidak boleh jual tanah. Hari ini baru kita bisa lihat bahwa orang Papua bisa hidup tanpa uang, tapi orang Papua tidak bisa hidup tanpa tanah. Karena tanah adalah mama kita, di mana ada tanah, disitulah yang kita makan. Karena itu seluruh wilayah Gidi, pelayanan khususnya di wilayah Papua dan juga di luar, yang saudara yang punya tanah tidak boleh lagi jual. Sangat berbahaya kita jual tanah. COVID-19 mengajar kepada kita bahwa kita harus kembali kepada di mana yang kita tinggal. Dunia melihat COVID-19 ini, banyak orang dikatakan bahwa persoalan ini terjadi karena musibah. Di luar dugaan, semua orang kaget. Tantangan di mana-mana sudah mulai jatuh. Tapi saya lihat ada 3 hal. Yang pertama adalah COVID ini saya lihat seperti serangan manusia dengan manusia. Yang kedua adalah serangan seperti di luar angkasa, dan ini akan terus terjadi. Yang ketiga adalah COVID-19 juga, yaitu serangan iblis. Walaupun itu serangan manusia, walaupun itu serangan di luar angkasa, walaupun itu serangan iblis, tapi siapa yang bisa selesaikan? Semua kembali ke firman Tuhan, yaitu kembali ke Alkitab, kembali ke janji firman Tuhan, kembali semua kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan itu. Karena itu kita semua kembali kepada Tuhan. Bangsa ini sudah ajarkan kepada kita dalam ketergantungan. Hari ini banyak orang berkelahi gara-gara bantuan. Hari ini banyak orang berkelahi gara-gara tembakau yang dibagi di distrik atau di mana-mana. Kenapa orang banyak berkelahi? Kenapa orang Papua di kabupaten-kabupaten di mana-mana sudah menjadi kumpul-kumpul untuk hidup dalam togel di mana-mana, perang suku di mana-mana, perang kelompok di mana-mana. Kumpul semua orang dari kampung turun di kota untuk bekerja, mengajar kita ketergantungan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua kembali. Kita kembali kerja kebun, kita kembali tanam pisang, kita kembali tanam jagung, kita kembali tanam ubi, kita kembali tanam singkong. Itulah kekayaan kita. Kita kembali. Saat dari situ kita akan memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Mungkin itu yang pesan saya dalam kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang. Gereja ini mendasari dengan dari 53 tahun yang lalu, berdasarkan dengan orang-orang tuaku yang sangat sederhana. Mereka hanya memberitakan Injil dengan hanya 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi Tuhan pakai mereka luar biasa, dan hari ini gereja ada sampai gereja ini. Karena Tuhan pakai menjadi ayat di dalam tangan Tuhan. Karena itu dalam kesempatan ini saya mau mengutus untuk seluruh hamba-hambamu. Kamu pergi untuk menjadikan mereka murid. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memberikan mandat, tangkap mereka, curilah mereka, siksalah mereka, penjarakanlah mereka, bunuhlah mereka, perkosalah mereka.
Itu tidak ada perintah dari amanat agung di dalam gereja Injil Indonesia. Yang ada di dalam gereja Injil Indonesia adalah kamu pergi dan pergi untuk menjadikan mereka murid.